Aku akan bertarung denganmu. Saya sah meminta hutang. Siapa yang membuatmu miskin? UPS. Itu semua untuk mengobati penyakit ibumu. Anda baru saja mengambil rentenir? Ayo, ayo, ayo. Kakak pingsan. Kirim adikmu ke rumah sakit secepatnya. Saudaraku, kamu bangun. Aku akan memanggil perawat. Wushuhan, bangun. Apakah kamu masih pusing sekarang? Oke. Bagaimana saya bisa melihat pakaiannya di bawah? Apakah saya mendapatkan kemampuan clairvoyance? Hei, pemuda itu masih pemalu. Ayo, ayo, ukur suhu tubuhmu. Oh. Apakah saya berani membuka mata? Oke, biasa saja. Perhatikan istirahat secara teratur. Hei, di mana ayah? Ayah pergi menjalani prosedur pemulangan. Dokter bilang kamu baik-baik saja dan bisa pulang. Ayah ingin kamu tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi, tapi keluarganya benar-benar tidak punya uang. Kakak menyalahkanku. Saya memiliki kemampuan untuk melihat. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Untuk mengobati penyakit ibu saya bekerja paruh waktu di toko barang antik untuk sementara waktu. Ini adalah barang bekas yang tidak kami inginkan ada di toko. Mungkin akan ada kesempatan untuk mengambil sesuatu. Di dalam, ada zamrud seukuran kacang polong. Warna teksturnya agak kasar. 2 hingga 6 warna adalah warna paling umum pada batu giok. Tanahnya agak kasar. Jingran bisa bernilai puluhan ribu. Bertaruh pada batu menghasilkan uang dengan cepat. Saya akan menjual zamrud ini besok. Anda sudah memiliki modal awal untuk menjadi kaya dengan berjudi batu. Guru, bantu saya melepaskan ikatan batu ini. Pemuda. Ini adalah memo. Batu solusi 300. Tidak ada tawar-menawar. Guru, apapun yang terjadi. Ini adalah zamrud kualitas terbaik. Taat. Dalam limbah yang tidak mencolok. Menyembunyikan harta karun ini. Perspektif saya nyata. Benar-benar ada batu giok di batu ini. Sekarang saya menjadi kaya. Menguasai. Berapa nilai zamrud ini? Kualitas dan ukuran bagus. Katakanlah kurang dari puluhan ribu. Jika Anda bertemu seseorang yang tahu cara melakukannya, Anda tetap bisa mendapat kenaikan gaji. Hai anak muda. Saya ingin zamrud ini. Anda mengajukan penawaran. Guru, saya tidak begitu memahami hal ini. Bagaimana kalau Anda memberi saya harga saja? Lihatlah ketulusanmu. Saya membayar 50 ribu. 50 ribu terlalu sedikit. Saya memberi 80 ribu. Wah, apakah kamu mengerti aturannya? Harga yang saya tawarkan terlebih dahulu. Kalau ada yang bagus, sebaiknya dijual dengan harga tinggi. 80 ribu sudah cukup. Saya menawarkan 100 ribu. 100 ribu. Lagu Xiaoya. Mengapa pemilik toko barang antik saya ada di sini? Saya menggunakan ponsel Anda untuk mentransfer uang. Setelah menghasilkan uang, kembali ke toko. Mari kita bicara tentang kerjasama. Kerjasama macam apa yang dia bicarakan dengan saya? Nona lagu. Zamrud yang ada di pasaran saat ini. Apakah itu dari perusahaan? Ditemukan dalam sisa-sisa yang dibuang. Nona lagu. Zamrud ini. Itu memang diambil dari sisa. Terima peraturannya. Ada sanksi jika membuang sampah secara pribadi. Tapi Anda bisa memilih batu kasar ini. Agak cerdas. Perusahaan baru-baru ini memiliki proyek perjudian batu. Kami membutuhkan talenta seperti Anda. Temukan bahan-bahan yang bagus. Anda dan toko terbagi rata. Bagaimana? Oke. Ini cara yang bagus. Nona. Ini adalah hadiah dari Tuan San. Ginseng Nyonya Song yang berumur seabad. Saya berharap wanita tua itu cepat sembuh. Bagaimana kamu menyukainya? Hanya ingin tahu. Jika ibuku memakannya, apakah kondisi saya akan membaik? Jika Anda menyukainya, ambillah. Ini. Terima kasih, Bu. Aku berangkat dulu. Hei ini. Saya melihat orang-orang di lantai seberang. Mungkinkah itu kekuatan kewaskitaanku dapat upgrade lagi? Apakah ada hubungannya dengan ginseng ini? Esensi ginseng ini sudah hilang. Mungkinkah itu? Saya baru saja menyerap energinya. Apakah itu menjadi tidak berguna? Saya perlu mencari waktu untuk mendemonstrasikannya lagi. Tuan Liu, namanya Wushuhan. Nona, tolong jaga dia dengan baik.
Pemuda itu terlihat sangat energik. Karena ini diatur oleh wanita tertua. Kalau begitu aku akan mengajarimu dengan baik. Namun bisnis taruhan batu cukup dalam. Kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik, menanggung kesulitan. Persiapan pembayaran uang sekolah. Tuan Liu, jangan khawatir. Saya pasti akan belajar dari Anda. Tidak takut akan kesulitan. Mari kita lihat ini dulu. Ceritakan perasaan pertamamu. Tuan Liu, saya tidak melihat apapun. Rasanya seperti batu biasa. Itu benar. Bertaruh pada batu. Kalau saja aku bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu di dalamnya. Apakah itu masih disebut perjudian? Batu kasar ini mempunyai ilmu yang luar biasa. Pura pita ular piton bunga pinus shipi. Setiap detailnya. Mereka semua mungkin menyembunyikan misteri. Ambil contoh ini. Kulit batu kasar. Warna kusam. Tidak terlihat bagus di permukaan. Namun ini hanyalah pengamatan awal. Lihat di sini. Ada sedikit bekas bunga pinus. Meski tidak jelas. Tapi itu mungkin. Artinya ada batu giok di dalamnya. Tapi ini hanya sebuah kemungkinan. Itu juga harus dinilai berdasarkan faktor lain. Meski aku bisa melihat secara langsung. Amati apakah ada batu giok di batu tersebut. Tapi saya juga kekurangan pengetahuan ini. Anda bisa mempelajarinya. Ginseng ini sepertinya yang diberikan oleh wanita tertua. Mengapa tidak ada fluktuasi energi? Apakah itu harus disentuh? Atau itu palsu? Hei, ada energi. Bos, saya membeli 15.000 ginseng ini. Apakah Anda ingin membeli ginseng ini? Mengapa tidak menjualnya? Dibungkus untukku. Pindai kode. Anda benar-benar ingin menyentuhnya. Pengertian umum tentang listrik memang benar. Saya pergi. Saya benar-benar dapat melihat kata-kata di teleponnya. Anda masih bisa melihat jantungnya berdetak. Dan usus dan ginjal. Dan tabung paru-paru. Saya pergi. Ini lebih akurat daripada Siti. Perspektif saya telah ditingkatkan lagi. Tampaknya semakin tua jamu, semakin tua pula umurnya. Semakin tinggi energinya. Sekali terserap, obat herbal menjadi tidak ada gunanya. Perlu mencari uang dengan cepat. Hanya dengan begitu Anda dapat membeli lebih banyak energi untuk diserap. Batu kasar ini memiliki bunga pinus yang menjulang tinggi. Tren sabuk ular piton juga aneh. Dapatkan dengan berat. Tekstur halus. Batu giok es. Ini sebenarnya adalah spesies es. Bos, berapa harga batu kasar ini? Adik laki-laki saya memiliki penglihatan yang sangat bagus. Harga batu kasar ini 5.000. 3.000. Kalau tidak, aku akan mencari di tempat lain. Oke. Apakah Anda memerlukan solusi batu gratis? Selesaikan itu. Oke. Saya harap pisau ini hilang. Hasilkan cukup uang untuk membeli lebih banyak jamu. Itu harus terjadi. Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib Anda. Hei, anak ini benar-benar mengambilnya dan melewatkannya. Batu giok es. Batu giok es. Orang-orang muda. Anda menentukan harga. Saya dengan tulus menerima. Di mana aku, bos, tidak memahami pasar. Lihat saja harganya. 500.000, meski ada beberapa kekurangan kecil. Tapi harganya masuk akal dan adil. 800.000 kakak, saya sudah memutuskan untuk membelinya. Ini mawar biru dari Rose Place. Bangkit. Tanpa janggut, bukan? Jika saya ingin membelinya, saya bisa membelinya. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Kakak Kui, kamu tidak mengerti aturannya? Suara saudara Kui bernilai 500.000 yuan. Berikan saja pada mawar biru. Bangkit. Berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Ini yang pertama kali saya sukai. Saya juga 800.000. Saya membelinya seharga 900.000 hari ini. Saya juga 900.000. 1 juta. Saya memutuskan untuk membelinya hari ini. 1,1 juta. Saya mungkin tahu harganya. Saya harus bertanya pada Guru Liu. 1,5 juta. 1,6 juta. Saya ingin memesan batu ini. Penjualnya lari. Tuan Liu.
Kemarin sepulang kerja, saya pergi ke sarang perjudian batu. Pilih batu kasar sesuai dengan tepi dan sudutnya. Sebuah batu giok es dibuka. Bisakah Anda membantu saya melihat berapa nilainya? Ya Tuhan. Ini adalah es batu giok kelas atas. Anakmu beruntung. Berapa biayanya? 3 potong kering. 3 potong kering. Saya telah berjuang selama beberapa dekade. Kamu sangat beruntung. Saya hanya melihat ini sekali setelah lebih dari 10 tahun berkecimpung di industri ini. Nona, Anda membacanya dengan benar. Anda benar-benar memiliki bakat. Aku akan pergi menemui majikannya. Aku punya kekuatan clairvoyance, oke? Xiao Wu pergi. Ayo pergi ke kantor wanita tertua. Masuk. Nona, orang ini kemarin. Gunakan 3.000 yuan untuk mengambil kebocoran. Lihat berapa nilainya. Xiao Wu, tunjukkan pada wanita tertua. Wu Shuhan, Anda membeli ini seharga 3 dolar. Ya, Nona. Batu kasar yang saya beli di lapak judi batu kemarin. Wanita ini benar-benar tidak salah melihat orang. Kamu sangat berbakat. Harga pasaran batu giok ini antara 1 juta hingga 1,2 juta. Saya membelinya seharga 1,2 juta. Apa yang kamu lakukan, bocah bodoh? Wanita tertua membayar harga tertinggi. Mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada saya, Nona? 1,2 juta. 1,2 juta. Terkirim. Terima kasih, Bu. Sama-sama dalam bisnis. Keluarkan ponselmu. Alipay menerima 1,2 juta yuan. Tuan Liu, terima kasih padamu. Saya baru saja menjualnya seharga 200.000 lebih. 50.000 yuan ini adalah uang hasil jerih payah. Anda harus menerimanya. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan melakukannya nanti. Saya terlalu malu untuk belajar teknologi dari Anda. Tidak apa-apa, maka aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Hai adik perempuan, saudaraku, cepat kembali, kata rumah sakit. Tidak membayar biaya operasi 30.000. Keluarkan ibu dari rumah sakit. Adik perempuan, jangan panik. Saya akan segera kembali. Tuan Liu, ibuku menunggak di rumah sakit dan akan diusir. Saya harus kembali dengan cepat. Xiao Wu, tolong cepat pergi. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Direktur Li, anakku besok, saya pasti akan mendapat 30.000 yuan. Tolong. Wu Diu, Anda telah gagal membayar 3 kali. Rumah sakit bukanlah lembaga amal. Lupakan saja, Wu tua, saya tidak bisa mati. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, Direktur Li, istri saya sedang sekarat. Tinggal 1 jam lagi untuk berangkat. Jika tidak, hubungi polisi. Berhenti. Ini 100.000 yuan. Apakah itu cukup untuk membayar tunggakannya? Bukankah lebih baik jika Anda membayarnya lebih awal? Segera minta maaf pada ibuku. Nak, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Bahkan jika kamu punya uang. Tidak bagus juga. Tenanglah, anak muda. Ibumu masih di luar. Bantu dia masuk ke bangsal dengan cepat. Direktur Li, lupakan saja. Anggota keluarga telah membayar biaya pengobatan. Julau. Orang ini berhutang biaya pengobatan dan sangat sombong. Wajar jika anak muda tidak sabar. Berhentilah mempersulit mereka. Demi Tuan Ju. Lupakan hari ini. Tidak, aku harus minta maaf. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menanggung akibatnya. Jika tidak, kamu di masa depan. Cara merawat pasien lain. Maaf. Ibu, istirahatmu cukup. Masalah uang ayah sudah diselesaikan. Ada 120.000 di kartu ini. Anda mengambilnya terlebih dahulu dan menggunakannya. Nah, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang ilegal. Ayah bos, hargai aku. Izinkan saya belajar berjudi batu. Saya menghabiskan 3.000 yuan dan mendapat 200.000 yuan. Bertaruh pada batu itu berisiko. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, ayah. Saya akan menghadiri konferensi penawaran taruhan batu. Nanti akan ada peluang menghasilkan banyak uang. Jangan berusaha terlalu keras. Kesehatan itu penting. Jangan khawatir, saya akan menangkapnya. Saya anak yang baik. Sangat besar. Jika ada sesuatu di dalamnya, berapa banyak zamrud yang harus ditemukan? Ayo pergi, nak. Ini rahasia. Hanya untuk dimainkan oleh bos. Hanya puluhan juta. Sebanyak ratusan juta. Tuan Liu, wanita tertua memanggilmu. Oke, Xiao Wu, pergilah berbelanja sendiri. Remember the experience. Saya ingin bertanya kepada wanita muda itu kapan saya kembali ke perusahaan. Halo, Tuan Liu, Anda sibuk. Big Riseon de 5TH. Nomor 6 menghasilkan uang dan sisanya sial. Nomor 2 adalah piring pembunuh babi. Tuliskan. Nomor 9 Imperial Green. Nomor 23 spesies kaca. Adik laki-laki. Anda juga suka berjudi batu? It's you, Emerju. Saya tidak berterima kasih di rumah sakit kemarin. Sedikit usaha. Julau. Yorwen. Kuit valuable. Rai dipakai oleh Ju Zanji pada zaman Xuande. Senilai 67 juta. Anda benar-benar dapat melihatnya. Saya hanya suka penelitian, sedikit pengetahuan. Ada baiknya untuk berhati-hati. Kamu bilang, apa metode spesifik Anda? Saya belajar dari guru saya untuk mengamati cangkang kulit. Metode sabuk Pithon Songhua. Saya hanya mengandalkan hal-hal ini untuk menilai. Ini adalah dasar-dasarnya. Judi batu mempunyai ilmu yang mendalam. Mari kita berkomunikasi lebih banyak di masa depan. Benar. Anda cukup pandai melihat barang antik. Bisakah Anda memberitahu saya asal-usul botol tembakau ini? Botol tembakau ini? Itu adalah dinasti Qing.
Botol tembakau giok dari zaman Qianlong. Terbuat dari bahan batu giok dari Myanmar. Spesies Cyanobacteria umum spesies Laokeng Bingru. Nilainya hampir 2 juta. Xiao Wu, besok jam 3 sore. Ada lelang pribadi. Apakah kamu ingin pergi? Oke, kakek. Kamu di sini. Jika kamu memberitahu lebih awal, aku akan mengantarmu menjemputmu. Aku tidak akan mengambil mobil keluarga Song lamamu. Wu Shuhan, mengapa kamu di sini? Kakek. Apakah kalian saling kenal? Xiao Wu adalah temanku. Besok, aku membawanya ke rumah Paman Chao, lelang pribadi. Minta izin untuknya. Ceritakan padaku bagaimana kamu bertemu kakekku. Apakah ada tujuannya? Kami bertemu di rumah sakit kemarin. Ibu saya mempersulit saya. Tuan Julah yang membantu saya. Orang tua itu akan melawan ketidakadilan. Anda melihatnya begitu lama. Apakah ada sesuatu yang didapat? Mungkin hanya ada informasi pada tanggal 9 dan 23 saja. Liu Shichuan, periksa nomor 9 dan 23. Periksa nomor 9 dan 23. Nona. 09 memiliki warna hijau lilin. Harga cadangan 12.000. Tersedia dalam 60.000. Angka 23 ini sangat gelap sehingga sulit untuk dinilai. Mungkin runtuh. Wu Shuhan, menurutmu angka 23 itu apa? Mungkin ada warna hijau kekaisaran pada tanggal 9. No 23 adalah spesies kaca. Bagaimana Anda bisa mengandalkan perasaan Anda? Itikat baik padamu sekali. Cui, silakan mendaftar ke nomor 9. Ya. Para tamu yang saya hormati, lelangan resmi dimulai. Batu kasar nomor 9 ini. Lapisan kabut, sabuk pithon, bunga pinus berkinerja baik. Harga cadangan 12.000. Setiap kali harganya dinaikkan 1.500. Mulai menawar. 15.000, 20.000, 50.000. Akankah wanita tertua mengikuti? Ikuti 60.000. 65.000. Wanita tertua tidak peduli dengan nomor 9. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mempercayai kewaskitanku. 65.000 terjual. Batu kasar No 23 harga dasar 30.000. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 kering. Karena tidak ada yang menawar, maka kami. 38.000. 38.000 terjual. Orang ini mengandalkan perasaannya lagi. Saya yakin untuk memeriksanya kali ini terakhir kali. Kamu nak. Batu kasar yang tidak disukai semua orang. Anda membayar 38.000. Apakah terakhir kali Anda menghasilkan terlalu banyak uang dan membelanjakannya secara acak? Tuan Liu. Anda bilang pengalaman bermain judi batu itu penting. Perasaan juga penting. Saya merasa ini akan meningkat pesat. Tuan Liu, nada suara murid Anda sangat kasar. Lebih baik membedah batu di lokasi. Mari kita juga membuka mata. Oke. Ada warna hijau, benar-benar hijau. Diposting lagi. Oke, nah. Itu benar-benar milikmu. Tuannya meremehkanmu sebelumnya. Kaca jenis ini setidaknya bernilai puluhan juta. Anak muda, saya dari Ruisiang Jewelry. 15 juta untuk mengumpulkan batu giok ini. Sekalipun itu untuk dijual. Ini bukan giliranmu, perhiasan Ruisiang. Mengapa Nona Song? Karena dia milikku. Kapan aku menjadi miliknya? Oke, sekian untuk lelang hari ini. Ayo pergi. Anda membeli batu giok atas nama perusahaan Anda. Perusahaan tidak memanfaatkan Anda. 15 juta akuisisi. Harta karun toko kota. Nona, betapa memalukannya hal ini. Beri saya 12 juta saja. Jangan bertele-tele, mari kita selesaikan. Saya akan bekerja keras di perusahaan mulai sekarang. Jangan berganti pekerjaan dan bekerja sendiri. Sore Paman Lu. Jam berapa lelang pribadi dimulai? Pada jam 3 sore, Tuan Ju menyetir untuk menjemput saya. Aku akan pergi bersamamu. Ambil mobilku. Tapi mobilnya. Saya akan menelepon kakek. Tunggu aku di pintu garasi jam 2 siang. Halo kakek Lu, Paman. Keponakan Xiaoya telah tumbuh sangat tinggi. Saudara Ju. Ini saudara Xiao Wu. Bagi Laulu, ini adalah Xiao Wu. Ini adalah pemilik istana, Lu Chonghai. Halo Paman Lu. Presiden Yao membawa semua tamu terhormat. Silakan masuk ke dalam. Nona lagu. Ginseng berusia seabad yang kuberikan pada Nyonya Song. Apakah kamu puas? Ini adalah anjing yang menjilati yang memberi Anda ginseng berusia 100 tahun. Paman Lu, bisakah pelelangan dimulai? Bagus, lelang hari ini resmi dimulai. Saya menawarkan saran. Semuanya tolong lihat. Mangkuk porselen biru dan putih dari zaman Qianlong. Harga mulai 300.000. Ditembak sekitar tahun 1738 pada masa pemerintahan Qianlong. Glasir halus. Dekorasi yang indah. Senilai 3 juta. Mangkuk Julau berasal dari zaman Qianlong. Permukaan putih mengkilap dengan pola rumit. Senilai 3 juta. 500.000, 700.000. 1 juta, 1,3 juta. 1,5 juta. Kesepakatan. Saya tidak menyangka dia akan mengambil tindakan. Namun hal ini tidak mengherankan mengingat statusnya. Lot berikutnya adalah karya asli Tang Bohu. Pemandangan musim semi Jiangnan. Dibuat pada masa Hongxi. Tepinya ditambal. Bernilai 8 juta. Setelah diperbaiki bisa mencapai puluhan juta. Lukisan Tuan Ju adalah asli. Tepinya ditambal. Lebih berharga setelah perbaikan. Saya melihatnya. Harga mulai 2 jutaan. 2,5 juta. 3 juta. 3 juta sekali. 3 juta 2 kali 3 juta.
5 juta. Kakek dan cucu ini. Semua orang suka mengatur suasana pada saat-saat kritis. Kesepakatan. Semuanya. Ini adalah diriku setahun yang lalu. Botol telinga naga ganda dikumpulkan di anjing. Xiao Wu, datang dan lihatlah. Disambung. Bagian bawah botolnya asli dan badan botolnya palsu. Bos Hu sangat tidak baik. Pas berdaun ganda ini berasal dari dinasti Tang, jika itu asli. Berharga. Tapi, wah, maksudmu ini palsu? Botol berdaun ganda ini disambung. Anak laki-laki itu memfitnah reputasi saya. Bisakah kamu membelinya? Orang-orang saya benar kalau bilang itu palsu. Nona Song, saya bertaruh dengan orang ini, bukan produk. Dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Oke, aku berani bertaruh padamu. Karena Anda ingin bertaruh. Kemudian kedua belah pihak memasang taruhan. Ini adil. Kami kehilangan 1 juta. Lihat semuanya, kata resmi untuk pangkalan ini. Itu benar. Tapi botolnya. Jelas penyambungan modern. Warna glasir dan pengerjaannya semuanya salah. Kamu bilang ini palsu. Siapa yang bisa membuktikan? Lihat semuanya. Warna botol ini putih. Tekstur longgar. Ada bekas penyambungan yang jelas. Anda merusak bayi Anda, mampukah Anda membayarnya? Ini adalah produknya. Anda kehilangan 1 juta, ambillah. Kamu anak yang hebat. Adik perempuan, saudaraku, kamu di sini. Ayo, tunjukkan ponselmu. Gadis ini. Kakakmu mengambil mobil selama lebih dari 1 jam. Anda bahkan tidak memikirkannya. Biarkan dia istirahat sebentar. Hanya memikirkan telepon. Apakah ibu sudah merasa lebih baik? Di mana ayahku? Ayahmu. Dia mengubah shiftnya hari ini. Istirahat besok. Apakah kamu tidak memberitahunya? Katakan padanya untuk tidak pergi bekerja. Jagamu dengan ketenangan pikiran. Ya. Bagaimana ayahmu bisa beristirahat? Selain itu, tidak mudah bagi Anda untuk menghasilkan uang. Kakakmu juga butuh uang untuk pergi ke sekolah. Anda tidak perlu khawatir tentang uang ibu. Ini adalah posisi saya. Apa yang kamu lakukan dengan gaji pokok 8 jika dilakukan dengan baik? Tidak ada batasan komisi. Gan, komisinya bulan ini berapa? Selesai sekarang. Kurang dari setengah bulan. Komisinya sekitar 20.000, saya kira. Begitu banyak. Jika bulan ini penuh, maka bukankah gajinya 30.000 hingga 50.000 yuan? Hampir. Saudaraku, kamu luar biasa. Bu, ini ginseng. Sesampainya di sana, rendam air dan minumlah. Kamu nak. Seberapa mahal ginseng ini? Apa yang kamu lakukan dengan uang yang terbuang itu? Bukankah aku sudah mengatakan itu? Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Saya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Itu pasti akan membuat Anda menjalani kehidupan yang baik. Percayalah padaku, anakku. Bu, tentu saja aku percaya padamu. Apakah ini tumor ganas? Nak, aku melihatmu terus menatap ibu. Apakah ada masalah? Ibu. Menurutku, Anda lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih indah. Adik perempuan, apakah kamu merasakan hal itu ibu? Jauh lebih indah dari sebelumnya. Anak ini. Ibu sudah sakit selama lebih dari sebulan. Itu juga membuat ibu bahagia. Ibu. Di hati anakku. Kamu, selalu yang terindah. Rekam medis ini. Ini tentang hernia. Tapi saya bisa melihatnya melalui sudut pandang saya. Itu jelas tumor ganas. Apa yang harus saya lakukan? Dokter. Itu tertulis di rekam medis ibu saya, dan kondisi sebenarnya. Tidak cukup konsisten. Saya khawatir ada yang tidak beres selama operasi. Itu menyusahkanmu. Mari kita periksa lagi. Ayo, coba lihat. Saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dokter, apa hasil tesnya? Didiagnosis sebagai tumor. Rencananya adalah perawatan tusukan. Tapi, sel kanker dapat bermetastasis. Persetujuan Anda diperlukan. Tidak masalah. Saya percaya. Anda dan Tuan Emma. Ada secercah harapan. Saya harus melakukan semuanya. Ini masalah besar. Apakah Anda perlu mendiskusikannya? Saya setuju. Saya adalah pencari nafkah keluarga. Saya yang menentukan. Bagus, saya akan mengatur pekerjaan tangan sesegera mungkin. Perhatikan cara menenangkan emosi ibumu. Oke. Terima kasih. Maaf merepotkanmu. Saudara, aku yakin ibu akan baik-baik saja. Ibu. Anak. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Halo. Wu Shuhan, Nona, aku mendengar tentang ibumu. Pembedahan hari ini. Izinkan saya menyambut Anda secara khusus. Biarkan Anda beristirahat selama 2 hari ini. Temani ibu. Kembalilah bekerja lusa. Nona. Kapan? Sangat pengertian.
Tidak ada lagi obrolan ringan. Saya akan transfer Anda 10.000 yuan nanti. Itu adalah uang hiburan yang diberikan oleh wanita tertua. Jangan menyimpannya untuk diri sendiri. Bibi membeli suplemen nutrisi. Bagus. Terima kasih. Tuan Lagu. Biasanya menyendiri. Saya tidak menyangka akan bersikap begitu baik. Nak, nomor telepon siapa itu? Ya, Ibu. Apakah sekretaris perusahaan? Nona, saya dengar Anda sakit. Minta dia untuk menyapa. Biarkan aku tinggal bersamamu selama 2 hari lagi. Dia juga memberi saya 10.000 yuan. Sebagai uang hiburan. Aku akan membelikanmu suplemen nutrisi. UPS. Anda bos yang hebat. Anda harus bekerja keras. Jangan mengecewakan orang lain. Mengerti, Ibu? Anda dapat pulih dengan pikiran tenang. Ah, jangan khawatir. Nona, saya menempatkan Wu Shuhan. Saya membawanya bersama Tuan Liu. Bagaimana kesehatan Bibi? Tidak apa-apa, Bu. Operasi itu sangat sukses. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Akan ada satu dalam beberapa hari. Lelang bawah tanah. Bersiaplah. Mungkin untuk beberapa hari. Apakah ada masalah dengan sampul bukunya? Tidak masalah. Bersiaplah. Ya. Xiaoya. Adik laki-laki. Lelang ini? Sebuah peristiwa langka. Banyak hal bagus. Mari kita bicara sambil berjalan. Kakek, lelang ini. Apa harta karunnya? Lelang ini. Ada banyak hal baik. Banyak orang besar. Semua orang bersiap-siap. Xiao Wu, ikuti saja kami jika Anda bisa. Jangan berlarian. Oke Tuan Ju, saya mengerti. Kakek. Lokasi lelang. Di lokasi apa? Dengarkan mereka. Pulau terbesar di Swan Lake. Rumah angsa danau. Setiap orang yang berpartisipasi. Besok jam 2 siang. Sesampainya di kapal pesiar, lewatkan saja dan tunggu tahun depan. Saya pergi. Saya telah hidup selama 19 tahun. Pertama kali melihat ini, aula mewah. Oke, jangan seperti itu. Orang yang belum pernah melihat dunia menjadi lebih mantap. Hahaha, Xiao Wu. Lobi ini sangat mengesankan. Pertama kali di sini, rasa kagum tidak bisa dihindari, tapi situs lelang masih harus memperhatikan. Keindahan gunung es berbicara. Saya harus lebih menahan diri. Kali ini, ayo menginap di hotel dulu. Besok, pergi ke Swan Manor lagi. Malam sebelum pelelangan. Semuanya ada di sini. Pertukaran-pertukaran. Mungkin, saya dapat mengetahui beberapa hal sebelumnya. Berita bayi. Kakek, apakah hal ini terjadi setiap tahunnya? Hampir saja. Lingkaran lelang ini? Itu sebesar itu. Semuanya. Saya ingin mengetahui sesuatu sebelumnya. Ketahui sesuatu tentang situasinya. Saya punya ide bagus. Dan lelang ini. Ini juga merupakan kesempatan untuk menjalin koneksi. Oke. Ada apa? Telepon saja aku. Bagus. Saya tahu. Apakah Anda tertarik dengan barang antik Gio? Ada sesuatu yang tidak dapat digambarkan. Perasaan khusus. Karena kakek dan aku mempercayaimu. Manfaatkan itu. Kalimat. Lelang besok. Ada banyak orang besar. Dia adalah seseorang yang tidak boleh kita sakiti. Jadi cobalah untuk bersikap serendah mungkin. Anda hanya bertanggung jawab untuk hari esok. Ikuti saja saya dan kendalikan. Adapun keaslian sesuatu. Sebaiknya jangan menghakimi. Nona Lagu. Jangan khawatir. Saya mengerti maksud Anda. Saya pasti akan tetap low profile. Tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Itu bagus. Nona Lagu. Jangan khawatir. Saya mengerti maksud Anda. Saya pasti akan tetap low profile. Tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Itu bagus. Tidak yakin besok. Tanyakan saja padaku dan kakek. Jangan tunjukkan pikiranmu, agar tidak dimanfaatkan. Wanita tertua sangat perhatian. Ini sudah larut. Kembali dan istirahat lebih awal. Besok akan ada lelang. Bagus. Tidurlah lebih awal. Hei. Pertemuan mendebarkan dari Myanmar. Sekarang saya berada di tempat yang makmur ini. Hotel ibu kota kerajaan. Potong. Seperti mimpi. Lelang besok. Kejutan apa yang akan terjadi? Atau sebuah tantangan?
Lot pertama adalah vas porselen biru dan putih dinasti Ming Chenghua. Bentuk yang elegan. Keahlian yang bagus. Harga awal 5 juta. Kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500 ribu. 5,5 juta. 6 juta. 7 juta. Tahun Chenghua ke Jiajing. Kualitas janinnya seperti batu giok lemak kambing, biru lembut dan putih. Selesai. Bernilai 10 juta. Tidak diperbaiki secara internal. Itu asli. 8 juta. Harga botol porselen ini. Nilai super. Tunggu dan lihat dulu. Ya, saya pikir juga begitu. 8 juta kali. 8 juta 2 kali. 8 juta 3 kali. Kesepakatan. Gambar bola langit ini. Ilustrasi sabung ayam. Harga awal, 100 ribu. Setiap tawaran tidak kurang dari 10 ribu. 120 ribu. 130 ribu. 150 ribu. Yo Tianqiu. Ilustrasi sabung ayam. Senilai 350 ribu. Zhang Luji di bawah. Gambar derek. Bernilai 50 juta. Nona, pokoknya. Semua orang ingin membeli lukisan ini. Kaligrafi dan lukisan Yo Tianqiu selalu tidak populer. Beli dengan tergesa-gesa. Xiaoya. Dengarkan Shuhan. Membeli. 200 ribu. 300 ribu. Setengah juta. Siapa cantik ini? Tidak pernah terlihat. Harus mendapatkannya. Wanita saya berani mengintip. Belum. Juga tidak bisa. 600 ribu. 800 ribu. Jutaan. Adik laki-laki, lukisan ini, nilainya paling banyak 3-400 ribu. Mengapa menghabiskan begitu banyak uang untuk itu? Kakak kedua. Aku suka gadis itu. Ingin membeli. Berikan padanya. 2 juta. 2 juta. 2 juta kali. 2 juta 2 kali. 2 juta kali. Kesepakatan. UPS. Orang ini setia. Pahami barang antik. Saya mengenali cucu ipar saya. Semuanya. Ini adalah periode negara-negara berperang. Ingat tripod perunggu, garis rakus, pola manusia yang indah. Harga awal. 8 juta. Kenaikan harga setiap saat tidak kurang dari 500 ribu. 8,5 juta. 9 juta. Ada garis-garis gelap di dalam atap. Peraturan ornamen. Seperti senjata kerajaan, tapi tidak ada informasi berharga. Tripod ini asli. Harga. Sedikit terlalu tinggi. Tripod ini asli. Harga. Sedikit terlalu tinggi. Bukuhan. Apa yang kamu pikirkan, Nona? Saya selalu berpikir tripod ini agak aneh. Coba lihat lagi. 16 juta. Pria ini keluar. 16 juta. Pola rakus dengan tanduk. Itu adalah senjata kerajaan. Tapi di bagian bawah, mengapa ada retakan? Adik laki-laki. Jika tripod ini asli. Tidak masalah. 100 juta. Ini tidak berlebihan. Kakek, apa yang kamu katakan itu benar. Nona. Saya selalu merasa. Ada apa dengan kuali ini? Amati lagi, ya. Retakannya sangat tipis. Orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Nilai tripod ini akan sangat berkurang. 25 juta. 25 juta sekali. 25 juta kali. 28 juta. 30 juta. 30 juta kali. 30 juta 2 kali. Julau. Tripod ini. Ada retakan kecil di dalamnya. Sulit ditemukan. Apa yang kamu katakan itu benar? Ya. Sangat halus. Jangan bersuara dulu. Mari kita lihat situasinya. 30 juta transaksi. 30 juta transaksi. Rahasia lo. Jangan katakan itu. Jika tidak maka akan menimbulkan badai. Anggap saja itu tidak terjadi. Saya mengerti. Lelang berakhir hari ini. Ada makan malam besar di malam hari. Masih ada 1 jam lagi sampai makan malam. Setiap orang dapat melakukan aktivitasnya masing-masing. Jangan pergi, manis kecil. Siapa nama gadis manis ini? Manis kecil memanggilmu. Kamu. Anda menghabiskan 3 juta untuk membelinya. Gambar rusak yang saya beli. Jika kamu bukan seorang yang manis, lalu siapa yang manis?
Perempuan. Jangan campur aduk. Bukuhan bukanlah lampu hemat bahan bakar. Tonton pertunjukan besar. Ya ampun. Jangan tertipu oleh penampilan. Saya pikir saya bisa melakukannya sendiri. Menemukan kebocoran besar. Apakah Anda pikir Anda adalah seorang ahli penilaian? Lukisan jelekmu paling berharga setengah juta. Hei, apakah itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan? Bukan Tuan Cheng yang mengambil keputusan akhir. Jika Anda bisa melukis gambar ini, dijual seharga 3 juta. Aku memanggilmu ayah 3 kali. Kamu memanggilku apa? Ayah. Hei. Oh, aku tidak peduli. Jika kamu kalah, kamu juga harus memanggilku ayah 3 kali. Tuan Chen, tepati kata-katamu. Bagus. Kalau begitu tolong, semua orang hadir. Beri saya kesaksian. Bagus. Kami bersaksi. Bagus. Kalau begitu tolong, semua orang hadir. Beri saya kesaksian. Bagus. Kami bersaksi. Ayo. Semuanya tolong lihat. Ketebalan kertas nasi untuk lukisan ini. Apakah ada masalah? Adik kecil, kan? Gambar di dalam gambar. Mari kita lihat lagi pembingkaiannya. Sutra alam bekas. Di zaman kuno, hanya keluarga kerajaan yang mampu membelinya. Ini tanda tangannya. Sepertinya Yao Tianqiu. Faktanya, ada perbedaan antara menulis dan memutar. UPS, ini gambar sabung ayam. Sebenarnya itu ada di dalam, yang tersembunyi. Lukisan yang tak ternilai harganya. Ini adalah gambar di dalam gambar. Halo semuanya. Teman kecil. Lukisan ini. Biarkan saya melihatnya. Guan Lao, silakan lihat. Saya terlalu impulsif sekarang. Jika memang ada gambar di dalam gambar, saya sudah selesai. Dia sangat misterius. Hei, anak ini. Benar saja, Anda memiliki mata yang tajam. Teman kecil, penglihatan yang sangat bagus. Lukisan ini. Itu memang gambaran di dalam gambar. Ini benar-benar sebuah lukisan di dalam lukisan. Orang ini. Cermat. Cheng Zimin sangat menderita sekarang. Lao Guan, permisi. Buka kunci gambar dalam gambar ini. Berapa banyak? Anda menentukan harga. Lao Guan, permisi. Buka kunci gambar dalam gambar ini. Berapa banyak? Anda menentukan harga. Ju Laoyan serius. Lukisan ini. Sangat berharga. Sekarang setelah Anda berbicara. Apalagi yang perlu dikatakan? Lihatlah dirimu dan anak-anakmu. Dari segi visi. Ambil saja 800.000 yuan. Ya. Semuanya, silakan lihat. Lukisan di bawah ini cukup terpelihara dengan baik. Dan, ini sebenarnya sepasang. Milik Lu Ji, gambar derek. Lu Ji, dikenal karena sapuan kuasnya yang teliti dan warnanya yang tebal. Komposisi yang ketat. Warna yang kaya. Tak ternilai harganya. Hahaha. Adik laki-laki, Anda benar-benar membawanya kepada kami. Kejutan yang sangat besar. Kamu sangat luar biasa. Berapa banyak kemampuan yang masih Anda miliki? Itu benar. Ini memang benar. Karya otentik Lu Ji. Guru Ju. Gambar derek ini, saya bersedia membayar 60 juta. Apakah Anda bersedia mengambil tindakan? Saya awalnya menertawakan wushuhan. Sebaliknya, saya memenuhinya. Kewaskitaan. Tidak sia-sia. Gelombang ini, berpura-puralah menjadi orang yang berharga. Bagaimana menurut kalian berdua? 60 juta tidaklah buruk. Tapi, lukisan ini mempunyai potensi yang besar. Nanti, apresiasi yang mungkin. Bukuhan, apa yang kamu pikirkan? Bagaimanapun, Anda adalah orang pertama yang menemukannya. Rahasia lukisan ini ada di dalam sebuah lukisan. Nona, lukisan ini. Anda membelinya. Kamu adalah bosnya. Anda memiliki keputusan akhir. Ya, anak baik. Ada pola dalam mengejar cucu Anda. Kalau begitu mari kita selesaikan taruhannya dulu. Kurang dari 3 juta. Anggaplah kami sebagai pecundang. Tak perlu dikatakan lagi harganya sekarang. Cheng Gongzi. Sekarang giliran Anda untuk memenuhi taruhan Anda. Ya. Kalian kejam. Nona lagu. Tuan Wu. Saya saudara perempuannya. Cheng Sueyan. Saya bersedia memberi Anda 5 juta. 5 juta. Tapi Ceber Beauty akan marah. Anda harus berpura-pura itu tidak masalah. Taruhan adalah taruhan. Tidak dapat diubah. Kakak ketiga bersedia mengakui kekalahan. Ya. Ayah. Hei. Ayah. Hei. Ayah. Hei.
Hahaha. Keren sekali. Oke. Sekarang, taruhan telah terpenuhi. Itu, Tuan Wu, apakah kamu bersedia bergabunglah dengan grup Cheng kami? Maaf. Dia dari grup lagu kami. Tidak dapat menerima undangan. Bukuhan, ayo pergi. Maaf. Anak laki-laki, tunggu aku. Cepat atau lambat aku akan berurusan denganmu. Tidak peduli. Mereka hanya penasaran, hanya gambar di dalam gambar. Lukisan burung bangau, Julau benar-benar membuka mata. Apakah Anda berencana untuk mengoleksinya atau menjualnya kembali? Hahaha. Ini harus dibicarakan dengan juniornya. Bayi ini. Enggan berpisah dengannya. Gambar sabung ayam menyembunyikan bangau. Luar biasa. Beruntung. Julau. Kenapa kamu tidak melihatku hari ini, Keong Giok? Katanya ada banyak orang hari ini, jual di lain hari. Saya tidak tahu hari spesifiknya. Adik laki-laki, apakah Anda tertarik? Dalam beberapa hari, ikutlah denganku ke pesta pribadi. Mungkin kami bisa bertemu denganmu. Sungguh, itu bagus. Saya selalu ingin bertemu bayi legendaris ini. Lihat betapa cemasnya Anda. Keong telah membuat Anda terpesona seperti ini. Hei, tidak apa-apa. Ukiran batu giok kaca. Saya ingin melihatnya juga. Julau. Jangan ganggu aku lagi. Kalau begitu kita kembali dulu. Kakak. Itu anak itu. Saya kehilangan uang ketika saya membeli gambar sabung ayam sebelumnya. Hasilnya adalah gambar dalam gambar. Hasilkan banyak uang. Cheng Zimin kalah taruhan. Pasti menyimpan dendam. Cheng Gongzi. Kita mempunyai tujuan yang sama. Sasaran. Tujuan apa? Wu Shuhan. Mari kita beri dia pelajaran bersama. Bagaimana cara menggabungkan kekuatan? Ini bagus. Buat dia tidak bisa makan, berjalan-jalan. Tuan Wu. Mengaguminya sejak lama. Sedikit lucu. Orang seperti ini, jangan macam-macam dengannya. Oke, Julau, kakek. Aku ingin pergi ke rumahmu juga, pesta pribadi. Kamu nak. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Aku akan berkumpul dengan teman-teman lamaku besok. Xiaoya. Anda pergi berbelanja dengan Shuhan. Dia sudah dewasa. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Tidak perlu. Aku bisa berbelanja sendiri. Ah, hati-hati kakek. Itu pasti Cheng Zimin. Taruhan sebelumnya pada gambar sabung ayam. Orang ini sebenarnya membenciku. Anak laki-laki, Anda juga punya hari ini. Berani melawanku. Apakah kamu menjadi sombong lagi? Pemenjaraan pribadi adalah ilegal. Biarkan aku pergi. Jika tidak, keluarga Cheng Anda tidak dapat menahan sanksi hukum. Biarkan aku pergi. Jika tidak, keluarga Cheng Anda tidak dapat menahan sanksi hukum. Meskipun Anda seorang tahanan, Anda tetap berbicara kasar. Saya merasa malu sebelumnya. Hari ini saya ingin membayar Anda kembali 2 kali lipat. Itu taruhanmu. Bersedia mengakui kekalahan. Jika Anda mengerti maksud saya, biarkan saya pergi. Jika tidak, apalagi? Bagaimana Anda masih bisa menimbulkan masalah? Cheng Gongzi, jangan terlalu berisik. Keluarlah jika kamu takut. Bukankah kamu sangat mampu? Tidak peduli seberapa gilanya kamu. Berani menyentuhku. Keluarga Song dan keluarga Ju. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nona Song adalah temanku. Tuan Ju selalu melindungi saya. Keluarga Cheng Anda, bisakah Anda menyinggung perasaan? Jangan membuatku takut dengan mereka. Jika Anda mengerti maksud saya, biarkan saya pergi. Jika tidak, keluarga Song, keluarga Ju, aku akan menemukanmu kalau begitu. Sehingga Anda tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Biarkan aku berpikir. Cheng Gongzi, dia benar. Penting untuk melakukan bisnis. Tutup mulut. Di mana Wu Shuhan dan kakekku? Mengapa mereka tidak ada di sini? Anda adalah satu-satunya orang di lokasi kecelakaan mobil dan seorang lelaki tua. Orang tua itu diselamatkan di ruang operasi. Itu kakekku. Apakah dia dalam bahaya? Itu hanya patah tulang, tidak mengancam nyawa. Di mana Wu Shuhan? Kenapa dia tidak ada di sana? Itu pasti Cheng Zimin. Hu Zhongkai menangkapnya. Di lokasi, tidak ada orang lain. Kawan polisi. Dia diculik. Pada pelelangan hari itu, Cheng Zimin. Mereka punya dendam terhadapnya. Kakek ingin aman.
Wu Shuhan pasti baik-baik saja juga. Tolong. Harus menemukannya. Bagus. Katamu. Aku melepas lenganmu. Sebaiknya aku lepaskan kakimu. Baru saja kalah taruhan. Telepon ayah 2 kali di depan umum. Hanya ingin tangan dan kakiku. Orang ini terlalu gelap. Caeng Gongzi. Tangan dan kakiku sangat berharga. Apa yang kamu inginkan? Hanya dengan begitu aku bisa meyakinkanmu. Jadilah itu. Saya melihat Anda tertarik pada barang antik. Ada beberapa penelitian. Besok. Makam kekaisaran di pinggiran kota Beijing. Akan ada pameran Taobao bawah tanah. Bantu aku menumbuhkan mata. Jika kamu selingkuh dariku, aku benar-benar akan melepas kakimu. Tetapi jika Anda benar-benar membantu saya menumbuhkan mata, aku akan melepaskanmu. Tidak masalah. 2 lainnya juga harus dibebaskan. Katamu. Nona Song dan Tuan Cheng. Mereka berada di rumah sakit. Bicaralah dengan serius. Apakah Anda percaya atau tidak? Lao Hu, pergi. Zhu Lao menyebutkan. Klub makam kekaisaran Taobao di pinggiran kota Beijing sangat misterius. Asal-muasal lot tersebut tidak diketahui. Andalkan kemampuan clairvoyance saya. Saya masih harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Lalu, beri Cheng Zimin sebuah pelajaran. Chuhan, kamu di mana? Jangan biarkan apapun terjadi. Dokter, bagaimana kabar kakekku? Operasinya berhasil, namun butuh waktu lama untuk istirahat. Terima kasih. Keberadaan Wu Shuhan, apakah ada kemajuan? Kami sedang menyelidiki sepenuhnya. Belum ada kabar pasti. Tapi kita akan segera menemukannya. Tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saya menghubungi koneksi keluarga Song. Temukan dia secara pribadi. Saya pikir wanita ini adalah pria yang baik. Tidak mengharapkan itu. Saudara kandung itu sama satu sama lain. Tuan Wu. Sangat menyesal. Undang Anda ke sini. Meminta maaf tidak ada gunanya. Keputusan untuk menangkap saya dibuat secara mendadak. Pada awalnya, Anda ingin memberi saya pelajaran, bukan? Itu benar. Pada acara-acara penting, kamu menghina saudaraku. Pukul saja wajah keluarga Cheng kami. Namun penyelidikan kami terungkap. Anda tahu bagaimana menghargai barang antik. Kami membuat keputusan sementara. Biarkan Anda menumbuhkan mata. Setelah selesai, kami akan melepaskanmu. Dan mengkompensasi kerugian mental Anda. Apakah kamu tidak takut? Tertangkap polisi? Apakah kamu tidak takut? Tertangkap polisi? Di tempat ini di Kyoto. Tidak ada yang berani menyentuh keluarga Cheng saya. Semuanya diam. Bayi kita, semuanya baru dipanggang. Sedikit kotor. Sedikit bau. Tidak masalah, semuanya. Di mana lot pertama kita? Kait sabuk Gyo kepala naga Polaci. Harga awal, 100.000. Kenaikan harga setiap saat. Tidak kurang dari 1.000 yuan. Pengait sabuk Gyo ini memiliki bentuk yang sederhana. Polaci halus. Kepala naga seperti aslinya. Ada sedikit bekas perbaikan di bagian bawah. 100.000. 120.000. 130.000. 130.000 kali. 130.000 2 kali. 130.000 kali. Kesepakatan. Pernahkah kamu melihatnya? Mangkuk Gyo putih Yangzi. Harga awal, 300.000. Kenaikan harga setiap saat. Tidak kurang dari 10.000. Saya akan membayar 300.000. 33 partai. 350.000. Bahannya adalah batu giok lemak kambing kelas atas. Tapi bagian dalam dasar mangkuk distribusi pengotor yang tidak normal. Ini adalah tiruan modern yang tinggi. 350.000 sekali. 350.000 2 kali. 350.000 3 kali. Kesepakatan. 350.000 sekali. 350.000 2 kali. 350.000 3 kali. Kesepakatan. Lot berikutnya. Semuanya, lihatlah. Di mana lahan ini? Harga mulai 500.000. Kenaikan harga setiap saat tidak kurang dari 10.000. Cermin perunggu emas didukung perak. Dari dinasti Tang yang makmur. Harga pasarnya 800 meter persegi.
Apakah Anda melihat triknya? Katakan dengan cepat. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kakak ketiga. Jangan kasar. Jangan ganggu Tuan Wu. Tuan Wu. Cermin perunggu ini. Bagaimana menurut Anda? Cermin perunggu emas didukung perak. Mengapa kamu begitu yakin? Anda tidak menipu kami, bukan? Hei. Jika Tuan Chen tidak mempercayainya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya percaya kamu. 600.000. 700.000. Wu Shuhan sangat yakin. Cermin ini pasti berharga. Tidak bisa melewatkannya untuk menunjukkan wajahku di depan adikku. Jutaan. Cermin ini bernilai 8 juta. Namun setelah keluarga Cheng mengambil fotonya, maukah kamu membiarkanku pergi? Saudara Long dan keluarga Du. Hei, situasinya lebih rumit. 1,5 juta. Si kecil yang lucu. Kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin orang asing diperbolehkan masuk? Apa pendapat saudara Scar? Anak muda, inilah yang diundang oleh saudara Long. Bersenandung. Hei, Nona Cheng. Kakak Long ini sangat kuat. Kurangi bertanya. Kakak Long bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanyakan. Kakak panjang ini, dia adalah putra tertua dari keluarga Du. Tak seorang pun di Kyoto yang berani menyinggung perasaan. Bahkan keluarga Cheng pun takut. Airnya lebih dalam. 1,8 juta. 2 juta. Menurut Anda, di mana intinya? Mari kita lihat berapa keuntungan yang diinginkan wanita tertua, jika 2 kali lipat. Di nomor ini. 2,8 juta. 3 juta. 3,5 juta. Wanita ini memiliki 3,5 juta. Apakah ada kenaikan harga? 3,5 juta sekali. 3,5 juta 2 kali. 3,5 juta kali. Kesepakatan. Selanjutnya. Harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Kontrol keluarga Cheng. Itu yang terbaik seperti yang Anda katakan. Cermin perunggu ini, gandakan nilainya. Nyonya, jangan khawatir. Benda ini bernilai setidaknya 8 juta. Berfungsi dengan baik. Tidak sulit untuk menggandakannya. Ya. Lelang tas campuran. Fotografi keluarga Cheng. Takut akan masalah. Daya tarik keong. Ada yang salah. Lot berikutnya. Ini adalah harta karun keluarga kerajaan dinasti Jin Barat. Keong Yasper. Harga awal. 5 juta. Kenaikan harga setiap saat. Tidak kurang dari 100.000. Di dalam. Ada peta harta karun. 600 meter persegi. Nona Cheng. Keong ini tidak biasa. Ambil foto. Akan ada panen besar. 6,5 juta. 9 juta. Dasar manis. Orang asing ingin mencuri bayi itu. 10 juta. 15 juta. Nona Cheng. Keong ini merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pasti bagus untuk membelinya. 17 juta. 20 juta. 21 juta. 23 juta. Hei. Kata wanita tertua kami. Ingin melihatnya. Keong ini asli atau palsu? Bisakah Anda membiarkan kami melihatnya? Tolong Nona Cheng. Tolong Nona Cheng. Tidak masalah. Harta karun Kaisar Wen dari Wei. Kapal itu hancur di Jepang. 35 juta. Orang asing harusnya terkutuk. 35 juta kali. 35 juta 2 kali. 35 juta kali. Kesepakatan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu palsu? Bagaimana mungkin? Diuji sebelumnya. Itu benar. Hei, mungkin karena keong ini? Melewati naik turun. Karena baru saja digali. Kemudian struktur internalnya tidak stabil. Oleh lingkungan saat ini. Dipengaruhi oleh. Itu sebabnya meledak. Anda melakukan penipuan. Anda harus memberi saya penjelasan. Kembalikan uangku. Bisnis kita, permainan ini tentang membersihkan uang dan barang. Hal-hal yang Anda ambil foto diri Anda sendiri. Anda hanya bisa bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Jangan bertindak liar di sini. Negara kepulauan saya juga tidak mudah untuk dipusingkan. Aku belum selesai denganmu di akun ini.
Berhentilah berdebat. Saat menawar, segalanya masih bagus. Setelah disentuh oleh seseorang dari keluarga Cheng, ada sesuatu yang salah dengan sesuatu. Biarkan Nona Cheng memberi saya penjelasan. Setelah disentuh oleh seseorang dari keluarga Cheng, ada sesuatu yang salah dengan sesuatu. Biarkan Nona Cheng memberi saya penjelasan. Ya, itu dia, terdekat. Mungkin dialah yang menyebabkan masalah ini. Dia bukan salah satu dari kita. Kita biarkan saja. Biarkan dia membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kakak panjang, semuanya. Memang ada yang mencurigakan dalam hal ini. Tapi bagaimanapun juga, itu dipercayakan oleh tanganku. Asal-usul keong ini tidak diketahui. Kejadian, bukan yang kita inginkan. Master Long memiliki nada yang keras. Menjadi antek bagi orang asing. Dia melakukannya dengan sangat arogan, merindukanku, kagumi. Siapa yang begitu berani? Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Du seperti ini? Su Yao, Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Jangan mengira itu keluarga Suan Yu sedikit kuat. Anda bisa berbicara omong kosong di sini. Tuan Long, saya tidak berbicara omong kosong. Lelang bawah tanah adalah ilegal. Anda memperlakukan saya dengan tidak adil, juga menargetkan keluarga Cheng. Bukan karena menerima manfaat dari orang asing. Ingin menjadikan keluarga Cheng sebagai kambing hitam. Nona Su, terima kasih telah berbicara. Tapi seperti yang dikatakan Tuan Long, keluarga Cheng kami tidak akan melarikan diri, hanya berharap penyelesaian yang adil. Saudari Cheng, Long Er ini mengandalkan kekuatan keluarga Du. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja hari ini. Saudara bekas luka, Anda adalah tuan rumah lelang. Agar adil, jangan takut diintimidasi. Nona Su benar. Teman kecil ini, lihat saja, Keong Giok. Dia tidak menggunakan sihir apapun. Teman kecil ini, jika memang ada sesuatu, kata-kata ajaib, mereka juga tidak akan dikendalikan oleh saudara kandung keluarga Cheng. Yamada Kun tidak perlu membela diri. Segalanya hari ini belum berakhir. Tuan muda panjang, aturan adalah aturan. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Semua orang berdiri diam untukku. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Semua orang berdiri diam untukku. Polisi, saya diculik oleh Cheng Zimin. Hei, Anda berbicara omong kosong. Itu jelas kamu. Tutup mulut. Apa yang harus dikatakan? Mari kita bicara dengan kantor polisi. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Nona. Sejak banyak hal, sekarang sudah diselidiki dengan jelas. Kembalilah ke kantor polisi dan bekerja sama dalam penyelidikan. Tunggu saja aku. Masalah ini belum selesai. Kakak panjang. Saya menasihati Anda, jangan bermain-main dengan orang Jepang di masa depan, agar tidak melukai diri sendiri. Mengambil. Jangan khawatir. Keluarga Song ada di sini. Mereka tidak berani melakukan apapun. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Jangan khawatir. Keluarga Song ada di sini. Mereka tidak berani melakukan apapun. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Tapi bagaimana dengan Tuan Ju? Kakek, dia baru saja mengalami patah tulang. Tidak bisa turun ke tanah untuk saat ini. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Itu bagus. Benar. Mengapa Cheng Zimin menculikmu? Mungkinkah itu? Itu karena aku kalah taruhan. Peta harta karun di Keong Giok. Tidak bisa mengatakannya. Sangat menakjubkan. Tidak ada yang mempercayainya. Oh. Cheng Zimin. Hanya karena aku kalah taruhan. Itu sebabnya dia menyimpan dendam. Menculikku. Dia tahu aku tahu barang antik. Jadi bawa aku ke pelelangan. Bantu dia mengetahui kebocorannya. Sekelompok orang ini. Ini sungguh tidak bermoral. Benar. Dilelang, sudahkah kamu menemukan sesuatu yang istimewa? Semuanya barang antik biasa. Namun penawarannya sangat ketat. Bagus. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Buka borgolnya. Bagus, pergi. Saya dipukuli oleh Cheng Zimin, diculik untuk dilelang. Lalu, biarkan saya membantunya melihat barang antik. Lalu konflik pun pecah. Ya, Anda polisi ada di sini. Transkripnya sudah selesai. Semua prosedur telah diurus untuk Anda. Ayo pergi. Terima kasih, Bu. Ayo pergi, petugas. Xiaoya. Apakah ini Wu Shuhan? Shuhan, ini pamanku. Menteri Ju, angin apa yang menerpamu? Pukulan ke kuil kecil. Ayo jemput keponakanku. Mengapa kamu tidak duduk di dalam? Tidak perlu. Xiaoya. Ikutlah denganku ke rumah sakit. Lihatlah kakekmu. Bu Kuhan, kenapa kita tidak pergi bersama? Kebetulan kakek ingin bertemu denganmu. Ya, kurang cocok. Hahaha. Xiao Wu, ayo pergi bersama. Terima kasih telah berada di sisi Xiaoya. Oke, itu akan menyusahkan Menteri Ju. Kakek, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Aku tidak bisa menggerakkan kaki ini. Menimbulkan masalah. Adik laki-laki, hei, apakah kamu baik-baik saja? Julau, saya baik-baik saja. Anak laki-laki dari keluarga Cheng itu keterlaluan.
Sebenarnya menculik orang. Ada kekuatan lain di baliknya. Mencampur. Kekuatan lain mengacu pada keluarga Du. Saya tidak tahu seberapa banyak yang dia ketahui. Air di Kyoto semakin keruh. Buku Han. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan. Saya akan melakukannya, Tuan Ju. Ini puluhan ribu. Terima kasih telah menemukan. Maksud gambar burung bangau. Harus mengumpulkan. Ini puluhan ribu. Terima kasih telah menemukan. Maksud gambar burung bangau. Harus mengumpulkan. Hei. Terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. UPS. Terima saja. Ini adalah keinginan kakek. Jika Anda belum menemukan gambar dalam gambar, kami tidak bisa mengambilnya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih Tuan Ju. Itu benar. Nona. Anda mencari saya. Duduk. Apakah kamu sudah cukup melihat? Ah, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Buku Han. Suanya Ju kami baru-baru ini. Akan ada lelang. Butuh banyak perhiasan giok. Dan pajangan antik. Meningkatkan citra perusahaan. Anda dan Tuan Liu pergi ke berbagai tempat. Lihatlah hal-hal yang paling menarik. Ya. Jangan khawatir, Bu. Pasti memenuhi misinya. Kali ini saja. Mencari dalam jangkauan yang luas. Waktunya sempit dan tugas-tugasnya berat. Saya ingin pergi ke selatan dulu. Kota dengan pasar barang antik terkonsentrasi. Lalu pergi ke tempat lain. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Pengaturan ini masuk akal. Namun Anda harus memperhatikan keselamatan, terutama beberapa pasar campuran. Jangan tertipu. Lelang ini sangat penting bagi perusahaan kami. Kualitas barang. Utara. Pastikan untuk memperhatikan jaminannya. Jangan khawatir, Bu. Memiliki pengalaman sebelumnya. Saya pasti akan menyaringnya dengan cermat. Pilih sesuatu yang bagus. Ya, berangkat sesegera mungkin. Laporkan kepada saya kapan saja jika ada situasi apapun. Bagus. Akhirnya, saya akan menjelajahi harta karun. Bersemangat dan gugup. Berangkat sesegera mungkin. Laporkan kepada saya kapan saja jika ada situasi apapun. Bagus. Akhirnya, saya akan menjelajahi harta karun. Bersemangat dan gugup. Aku dengar kamu menginginkan sesuatu. Kemana rencanamu untuk pergi pertama kali? Tuan Liu. Saya berencana untuk melakukannya. Ayo pergi ke pasar batu giok di selatan dulu. Bagaimana denganmu? Aku pergi ke utara. Saya perlu menemukan beberapa item untuk kota. Tidak masalah. Anda berpengalaman. Tentu. Saya juga harus bekerja lebih keras. Bagus. Nona. Saya membuat reservasi untuk malam ini. Penerbangan jam 7. Ingin pergi. Kunjungi pasar giok di Pingdong. Pingdong memiliki produk bagus dari Asia Tenggara, tapi ada banyak penipuan, jadi berhati-hatilah. Jangan khawatir, Bu. Saya harus berhati-hati. Ya. Apa hubungannya denganmu, gadis daratan? Eljome bahkan tidak mampu membeli telur teh. Terlalu usil. Eljome. Bersenandung. Hei, Eljome, dengarkan. Eljome, kalau di tumpukan batu kasar ini, ada sesuatu yang ingin dikatakan. 1 juta di kartu saya. Eljome, itu milikmu. Sebaliknya, Anda membayar saya 1 juta. Katakan begitu. Tumpukan batu kasar ini, katakan saja kami bisa memproduksi bahan-bahannya, bahkan jika saya menang. Bahkan jika saya menang. Eljome, tumpukan batu kasar ini, katakan saja kami bisa memproduksi bahan-bahannya, bahkan jika saya menang. Itu benar. Tidak peduli Anda mengendarainya, itu kaca. Jenis es atau jenis beras ketan? Eljome, selama saya membukanya, saya kalah. Sebaliknya aku. Anda kehilangan saya 1 juta. Eljome, pome yang bagus. Eljome. Otak manusia daratan. Tidak akan ada masalah, kan? Begitu banyak batu kasar. Bagaimana mungkin semuanya sia-sia? Batu-batu kasar ini. Saya telah melihat semuanya dengan kewaspadaan. Itu semua sia-sia. Dia tidak hanya harus kehilangan 1 juta. Saya masih ingin dia tidak dapat bertahan hidup. Presiden Aima. Anda akan menjadi notaris. Mereka bertaruh pada belian. Apakah ada informasi? Karena semua orang mempercayaiku. Saya akan menjadi saksi. Tapi kalian berdua, tepati janjimu. Tidak ada penyesalan. Bagus. Bos. Kalsit. Tidak ada bahan. Anda benar-benar cerdas. 3 potong berturut-turut semuanya adalah sisa. Mungkin ada beberapa hal bagus juga. Lihat lagi.
Pemuda ini bisa menilai. 5 potong semuanya sisa. Lihat dan ketahui hasilnya terlebih dahulu. Saya yakin untuk memenangkan taruhan ini. Sekarang, untung saja bongkahan batu kasarnya belum terbuka. Jika Anda tidak membukanya sekarang, jika Anda segera menyerah, saya hanya dapat menagih Anda 300.000. Bagaimana? Lupakan saja jika Anda kehilangan 300.000. $6 pertama semuanya adalah barang yang tidak berguna. Pasti sama dengan orang-orang di belakang. Jika tidak, 1 juta akan menjadi kerugian besar. Mungkin, bagian terakhir adalah harta karun. Masalah batu giok. Bagaimana saya bisa mengatakannya dengan akurat? Kalau 1 juta dan dapatkan 300.000, saya akan memilih stop loss lebih awal. Orang tidak mencari kematian, tidak akan mati. Itu trik saya, menempatkan Anda dalam dilema. Aku akan membunuhmu secara perlahan. Terbuka. Saya pergi. $7 semuanya habis. Pria daratan ini sungguh luar biasa. SSST. Itu akun. Seekor anjing memandang rendah orang lain terlebih dahulu. Presiden MA. Selama dia berhenti melakukan diskriminasi penduduk daratan. Minta maaf padaku lagi. Juta ini. Saya tidak membutuhkannya. Lalu dari antara tumpukan tembok. Pilih batu yang kasar. Bisakah itu digunakan sebagai kompensasi? Terima kasih. Terima kasih. Keluarga daratan. Aku minta maaf padamu. Nanti. Kamu adalah saudaraku. Keluarga daratan. Aku minta maaf padamu. Nanti. Kamu adalah saudaraku. Tuan, selesaikan masalah ini. Saya akan menanam kaca hijau kekaisaran. Ini sangat beruntung, bukan? Saudaraku, terima kasih. Perubahan wajah dengan cepat. Sejak aku mengakui kesalahanku, aku akan meninggalkanmu makanan untuk dimakan orang-orang muda. Luar biasa. Tidak hanya memiliki visi yang unik, masih berpikiran luas. Ketahui cara memberikan jalan keluar bagi orang lain. Kehidupan masa depan yang mengerikan. Presiden MA, Anda telah memenangkan hadiahnya. Kita semua adalah rekan. Lihat atas, jangan lihat bawah, tidak perlu melakukan semuanya. Dan, saya di sini. Utama. Saya juga ingin mencari barang bagus, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Ya, bagus. Ini adalah hadiah besar dari perjalanan ini. Merasa lebih percaya diri menghadapi lelang. Harus menemukan harta karun itu secepat mungkin. Waktunya sempit. Saudaraku, aku beruntung memilikimu hari ini. Nanti, asalkan ada yang bermanfaat untuk saudaraku. Bicara saja. Saudarakun, sama-sama. Nanti. Anda masih perlu lebih memperhatikan saya. Saya masih ingin berada di pasar ini. Berbalik lagi. Anda perlu tahu di mana yang bagus. Temukan beberapa hal bagus lainnya. Anda perlu tahu di mana menemukan sumber barang yang bagus. Tolong tunjukkan padaku jalannya. Tidak masalah, kawan. Saya akrab dengan pasar ini. Aku akan pergi ke sana bersamamu nanti. Ada beberapa pemilik toko. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Aku akan mengantarmu ke sana. Anda pasti akan menemukannya di sana. Barang bagus yang Anda inginkan. Seorang kun. Anakmu tidak menjalankan warung. Sedang apa kamu nongkrong di sini? Jome, Dongge, ini saudaraku. Dari daratan. Datang dan rentangkan sayapmu. Lihat betapa baiknya bayi itu. Akun selalu begitu, tidak ingin melihat orang daratan. Panggil aku saudara hari ini. Hari ini telah berubah. Saudara laki-laki, apa nama keluargamu? Dongge. Panggil saja aku Ahan. Bagus. Ahan saudara. Saya di sini. Ada banyak harta karun. Melihat apa adanya, demi saudara akun. Selama Anda menyukai bayinya, saya akan memberi Anda diskon 20%. Ya. Di dalam tripod kecil ini, memiliki tekstur antik. Itu pasti barang antik yang berharga. Hasilkan banyak uang. Dongge. Dasar tripod kecil. Kelihatannya menarik. Bagaimana cara menjual ini? Ahan saudara. Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Tripod kecilku. Tapi salah satu harta karun toko. Lebih baik mengatakan lebih sedikit. 0,5 juta yuan. Tapi itu tergantung pada Anda. Demi saudara akun. 400.000. Kamu mengambilnya. Dongge. Harga ini memang agak terlalu tinggi. Saya hanya orang awam. Beli kembali. Hanya untuk bersenang-senang. Oh, lihat. Andai saja Anda bisa membuatnya lebih murah, saya dapat mempertimbangkan tenaga kerja. Jadilah itu. Semuanya, mundur selangkah. Bagaimana kalau 300.000? Oke. Demi akun. Anda mengambil 300.000. Harga ini. Saya benar-benar menjualnya dengan kerugian. Dalam hal ini, tidak bisa membantahnya juga. Kakak akun punya niat baik kan? Hanya 300.000. Tripod ini ada di lelang perusahaan.
pasti akan bersinar. Besok. Provinsi Huinan. Nona. Wu Shuhan menelepon. Bicara tentang Provinsi Feinan hari ini, saya membawa 2 harta langka. Kapan kita akan tiba hari ini? Jam 3 sore. Siapkan mobil, pergi jemput dia. Nona. Lakukan apa yang saya katakan. Ya. UPS. Sayangku, kapan spesifikasi ini tersedia? Seorang wanita cantik menjemputku, Nona. Datang jauh-jauh untuk menjemputku. Berhentilah bersikap sentimental, itu demi harta karun itu. Ayo pergi. Keluarkan semuanya dengan cepat. Bokongnya belum hangat. Gambar binatang yang membawa keberuntungan sangat indah. Wu Shuhan, Anda telah memberikan kontribusi yang besar di lelang. Pasti akan menjadi sensasi. Itu semua berkat wanita tertua. Dan bimbingan Paman Liu. UPS. Pasar batu giok di Pingdong. Dari seorang pria Pingdong membeli. Menghabiskan 300.000. 300.000. Sangat berharga. Satu potong, hanya bernilai 10 juta. Hei Nona. Apa rencana lelangnya? Lakukan lelang khusus. Undang kolektor dan media. Bangun momentum. Meningkatkan nama baik Suanyaju. Membuat laporan penilaian. Cetak brosur. Latar belakang sejarah yang terperinci. Kanan, ide bagus. Anda bertanggung jawab atas masalah ini. Jaminan penyelesaian tugas. Datang dan lihat. Nona. Laporan penilaian sudah siap. Duduklah. Bagus, kerja bagus. Seharusnya. Nona. Ada instruksi lain? Waktu lelang semakin dekat. Ada sesuatu yang penting diskusikan dengan Anda. Lelang ini sangat penting bagi perusahaan. Jangan membuat kesalahan apapun. Nyonya, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik. Hahaha. Adik laki-laki. Bersenang-senanglah keluar kali ini. Julau, halo. Saya dengar. 2 harta karun dari lelang ini. Anda menemukannya. Ayo, bicara tentang hal itu. Bagaimana hal itu ditemukan? Julau, ini sebenarnya suatu kebetulan. Saya mengikuti perintah wanita tertua. Pergi berburu batu kasar. Di pasar Pingdong. Menemukan benda ini. Membelinya seharga 300.000. Ya. Tripod kecil ini sangat langka. Kamu punya selera yang bagus. Kali ini, pasti akan bersinar. UPS. Terima kasih atas pengajaranmu. Hanya dengan begitu saya dapat menilai secara akurat. Xiaoding itu penting. Hal ini menunjukkan aspek keamanan. Bersikaplah pantas. Saya dikonfirmasi ke berbagai departemen. Menunjukkan tata letak. Lampu. Keamanan. Sangat mudah. Oh. Kali ini, reputasi perusahaan yang relevan. Berhasil. Status industri. Tingkat yang lebih tinggi. Saya akan melakukan yang terbaik. Memenuhi harapan Anda dan wanita tertua. Ya. Hahaha. Periksa kembali rute patroli. Menampilkan, tambahkan tugas ganda. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Saat memperkenalkan fast tembikar, tekstur fokus cahaya. Jangan sudah disesuaikan. Asisten Wu. Aku berpakaian cukup formal hari ini. Tuan Song di sini untuk mengundang Anda. Adik laki-laki. Setelan ini cocok untukmu. Adikku terharu. Mawar hitam ini. Sungguh menakjubkan, bukan? Saudara perempuan yang cantik, silakan masuk ke dalam. Hati seorang wanita ibarat jarum di laut. Para tamu yang terhormat, selamat datang di kedatangan Anda. Lelang grup lagu. Pesta seni dan kekayaan. Ornamen pertama. Ornamen batu giok. Mulai tawaran 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. 1.100.000. 1,2 juta. 1,5 juta. 1,8 juta. 2,5 juta. 2,5 juta sekali. 2,5 juta 2 kali. 2,5 juta kali. Kesepakatan. Menatap tempat kejadian, Anda juga harus memperhatikan reaksi wanita tertua. Penawaran untuk ornamen batu giok ini cukup normal.
Apa yang terjadi? Nona, ada yang melaporkan bahwa asal barang tersebut tidak diketahui. Departemen terkait telah tiba. Jangan panik, kami punya prosedur formal. Seseorang mungkin menyebabkan masalah. Halo, pemimpin, selamat datang. Kami telah memeriksa diri kami sendiri. Silakan periksa dokumen yang relevan. Tidak ada masalah dengan file tersebut sekarang, namun pengumpulannya bersifat sementara. Tidak bisa dilelang. Kami sepenuhnya bekerja sama. Anda dapat menghubungi kami kapan saja jika memerlukan informasi lebih lanjut. Ya. Para tamu yang terhormat, istirahat 10 menit. Minuman tersedia untuk Anda nikmati. Ayo, 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 minumlah secangkir teh. Harus mencari tahu siapa dalangnya. Tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Pelelangan harus dilanjutkan. Jangan bingung. Kakek, kenapa kamu di sini? Saya mendengar ada yang tidak beres di pelelangan. Biarkan saya melihatnya. Teman-teman terkasih, lelang ini. Sedikit episode. Sangat menyesal. Grup lagu selalu jujur. Setiap barang mempunyai nilai. Meski 2 potong tidak bisa difoto. Ada banyak harta karun. Tidak akan mengecewakan semua orang. Para tamu yang terhormat. Berikutnya adalah yang berkualitas tinggi. Batu kasar Gyokhotan. Karena teksturnya yang halus. Warna seragam. Harga mulai 2 jutaan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 200.000. Silakan menawar. 2 juta 2 juta. 2,4 juta. 2,8 juta. 3,5 juta. 4,5 juta. 5 juta. Kesepakatan. Xiaoya, bawa ini ke juru lelang. Kakek, ini bayimu. Kamu, Xiaoya. Penting untuk menyimpan adegan itu terlebih dahulu. Jangan seperti sebagian orang. Hanya berbicara. Sayang, terima kasih. Bersenandung. Seberapa baik atau buruk keluarga Song Anda, saya tidak peduli. Kalau bukan karena bayiku, demi cucuku, aku tidak akan datang. Tuan Ju dan Tuan Song Group. Pasangan yang bahagia. Para tamu yang terhormat, berikutnya adalah gambar burung bangau Luji. Harga awal, 5 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 200.000. 5,2 juta. 15 juta. 20 juta. 30 juta. 35 juta. 40 juta. 50 juta. 60 juta. 61 juta. 63 juta 2 kali. 63 juta kali. Kesepakatan. Chuhan, aku pergi dulu. Berjalan perlahan, Tuan Ju. Halo, Bu Kuhan, wanita tertua jatuh sakit. Dikirim ke rumah sakit provinsi. Halo, Nona Shuhan jatuh sakit. Dikirim ke rumah sakit provinsi. Biarkan aku masuk. Saya ingin melihat cucu perempuan saya. Tuan tua, mohon jangan ganggu konsultasi kami. Shu Yi. Sebelum Xiaoya, apakah ada sesuatu yang tidak nyaman? Beberapa waktu lalu, dia hanya bersikeras untuk menangani urusan ini. Saya biarkan dia untuk beristirahat. Dia tidak mendengarkan. Aku pingsan tiba-tiba tadi. Ini semua salahku. Tidak menyadari ada yang salah dengan dirinya. Dokter, bagaimana kabar cucuku? Nona lelah. Dan perubahan suasana hati. Menyebabkan pingsan. Saat ini stabil. Namun observasi dan pengobatan tetap diperlukan. Tidak bisa bekerja lagi. Xiaoya, segera bangun. Aku tidak akan membiarkanmu lelah lagi. Datanglah ke Xiaoya. Sayang, Anda sudah bangun. Itu membuat kakekmu gila. Kakek, Bu Kuhan. Di mana saya? Ini di rumah sakit. Selamat istirahat. Perusahaan masih memiliki kita.
datang perlahan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo. Minum lebih banyak. Anda masih memiliki keberanian untuk datang. Ini semua salahmu pada Xiaoya. Sialan seperti ini. Xiaoya juga cucuku. Kerja keras saya. Dapatkah kamu melihat? Anda hanya tidak mengurusnya. Hanya di rumah kami Anda memiliki pendapat. Aku akan mencari seseorang untuk datang dan mengalahkanmu lain kali. Aku beritahu kamu. Hai Xiaoya. Xiaoya Xiaoya. Hai Xiaoya. Xiaoya Xiaoya. Dokter, bagaimana kabar wanita tertua? Nona Song tidak hanya kelelahan sederhana, tapi jarang. Malformasi pembuluh darah otak. Kelelahan dan perubahan suasana hati. Hanya sebuah bujukan. Kita masih membutuhkan pengamatan lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut diperlukan. Buatlah rencana perawatan. Din tidak peduli berapapun biayanya. Saya harus menyelamatkan putri saya. Malformasi vaskular otak jarang terjadi. Kita sekarang tidak ada obatnya. Hal ini hanya dapat menunda kerusakan. Dokter, tidak ada cara lain. Selamatkan cucuku. Persiapkan segera. Kirim Xiaoya ke luar negeri. Nona Song sekarang, tubuh yang lemah. Jika Anda melakukan perjalanan jauh, hal ini juga akan memperburuk perubahan kondisi. Ini semua salahmu. Semuanya salahku. Itu kamu. Ini semua salahmu atas barbeque yang kamu berikan padanya. Lihat pembuluh darahnya yang bengkok. Berjuang keras. Oke. Nona. Nona. Nona, bangun. Bangun. Nona, bangun. Bukuhan. Kamu. Baik-baik saja. Berbaring dulu. Kebetulan aku lemah, jadi jangan bergerak. Bukuhan. Kamu barusan. Apa yang kamu lakukan padaku? UPS. Mari kita tunggu sampai Anda merasa lebih baik. Berbaring dan istirahat dulu. Xiaoya, bangun. Bagaimana orang ini melakukannya? Saya merasa lebih baik. Terima kasih kepada Shuhan. Lesi berkurang secara signifikan. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Pemuda. Bagaimana cara menentukan lesinya? Kompleks pembuluh darah otak. Sulit melakukannya dengan instrumen. Saya juga tidak yakin. Saya hanya merasa ada yang tidak beres. Dibimbing entah dari mana. Lalu aku mencoba mengerahkan kekuatanku. Hasilnya akan baik-baik saja. Jangan bicara tentang kekuatan supernatural. Hanya bisa menghadapinya secara samar-samar. Bukuhan. Kamu melakukan banyak hal untukku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak apa-apa. Aku akan menerima telepon dulu. Xiaoya. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Halo. Beri makan angkor. Kami menemukan banyak yang dilaporkan di lelang. Terkait dengan perdagangan Rui Feng. Kekuatan di baliknya sangatlah rumit. Apa yang harus saya lakukan? Bagus. Lanjutkan untuk memeriksa. Harus mencari tahu dengan jelas. Hubungan di balik organisasi misterius. Ada kemajuan. Laporkan segera. Mungkinkah itu? Organisasi misterius. Juga mencari harta karun Cao Wei. Sepertinya harta karun di bawah laut belum bisa bergerak. Kita perlu mencari tahu detailnya terlebih dahulu. Sepertinya harta karun di bawah laut belum bisa bergerak. Kita perlu mencari tahu detailnya terlebih dahulu. Apakah ada sesuatu yang baru? Itu perusahaan perdagangan Rui Feng dan barang lelang. Dilaporkan terkait dengan kekuatan di baliknya sangatlah kompleks. Tampaknya segalanya menjadi lebih rumit dari yang dibayangkan. Anda harus melangkah dengan hati-hati, Nona. Saya ingin memulai dengan perusahaan perdagangan Rui Feng, kontak bisnis. Kemudian selidiki lagi organisasi misterius di balik itu. Hari ini, saya akan menyelidikinya. Gudang Rui Feng diserang oleh orang tak dikenal. Sepertinya kita perlu mengubah strategi kita. Bukuhan, kamu tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Tapi penyelidikan positif, jelas tidak. Harus datang ke samping. Tidak apa-apa. Anda harus istirahat yang baik dulu. Payudara yang berbunga sendiri. Sosok yang menarik perhatian. Ini menjual daging. Atau jual batu kasar? Halo Tuan.
Saya manajer meja depan di sini. Apa yang bisa saya bantu? Suara ini. Daripada mawar biru dan mematikan. Halo. Batu kasar di sini. Tidak ada keinginan untuk membeli. Apakah kamu masih punya batu kasar yang lebih baik? Tidak kekurangan uang. Pak, dia ahlinya. Datang dan lihat di sini. Ini semua batu-batu kasar khusus diperuntukkan bagi tamu-tamu terhormat. Ini adalah batu kasar yang dipilih dengan cermat. Tekstur bagus di dalam. Namun belum ada petunjuk tentang organisasi misterius tersebut. Bagian ini terlihat oke. Apakah masih ada lagi? Saya ingin melihatnya lagi. Bagian ini terlihat oke. Apakah masih ada lagi? Saya ingin melihatnya lagi. Pak, lihat ke sini. Hei. Brankasmu. Terlihat cukup istimewa. Apakah di dalam ada batu kasar yang sangat berharga? Di dalamnya ada dokumen penting perusahaan. Itu tidak ada hubungannya dengan batu aslinya. Oh. Jelas tidak mudah untuk menyimpan brankas. Harus menemukan cara untuk membukanya. Ya. Apakah Anda puas dengan batu kasar tersebut? Jika Anda puas, kita bisa menegosiasikan harga. Saya akan memikirkannya lagi. Apakah Anda menerima kaligrafi dan lukisan antik? Kurang formal. Kami adalah perusahaan formal. Apapun yang berada dalam lingkup hukum akan diterima. Jawaban yang ambigu. Cukup berhati-hati. Itu saja. Temanku. Ada seorang bayi dengan makam kuno. Segalanya sangat bagus, tapi asal-usulnya tidak teratur. Tidak tahu. Apakah Anda mempertimbangkannya? Hal semacam ini bukanlah lelucon. Perdagangan peninggalan budaya ilegal. Ini sangat ilegal. Kita harus mematuhi hukum. Ah. Maaf. Akulah yang tiba-tiba. Temanku itu. Ingin sekali keluar. Katakannya. Apa yang harus diberikan? Pengantar. Manfaat yang cukup besar. Suasana hati temanmu. Saya sangat memahaminya, tapi kami tidak bisa berpartisipasi. Biarkan dia melalui jalur formal. Maaf. Akulah yang tiba-tiba. Oh benar, apakah Anda masih memiliki hal seperti itu? Batu kasar yang langka. Batu kasar dengan cerita. Ya. Sepotong dari biji misterius. Siapapun yang menemukannya akan mendapat masalah. Hei. Lalu bosmu. Apakah sudah ditutup? Pak bercanda. Bos mendapatkan batu yang kasar. Minta saja pada ahlinya untuk melakukannya. Kata sang master. Jika Anda terlambat satu langkah, Anda akan mengalami nasib yang sama. Hei. Di dalamnya ada batu giok es berwarna merah darah. Garis seperti pembuluh darah. Berapa harganya? Pak, ini 8 juta. Tidak lebih 8 juta. 5 juta. Oke, baru saja membelinya. 5 juta terlalu rendah. Pak. Batu kasar ini. Jauh melebihi nilainya. Jadilah itu 7 juta. Ini adalah jumlah terendah yang bisa saya berikan. 6 juta. Inilah intisari saya. Siapa yang tahu apakah cerita itu benar atau salah? Yang saya lihat adalah kualitas batu kasarnya. Oke, 6 juta. Tuan, Anda sungguh pandai menawar. Oke, saya perlu mencari ahli untuk memeriksanya. Jika itu tidak berhasil, aku harus kembali padamu. Yakinlah, kami melakukan bisnis jangka panjang. Berlalu. Bagus. Mungkinkah itu? Saya dicurigai. Apakah Anda merasa lebih baik hari ini, Nona? Ya. Benar. Saya akan pergi ke perusahaan Rui Feng hari ini. Tidak ditemukan bukti pasti. Tapi saya curiga memang demikian. Kelompok penyelundup peninggalan budaya. Oh ya. Saya menghabiskan 6 juta. Membeli batu kasar giok. Ada cerita menakutkan lainnya. Cerita apa yang membuatku takut? Berapa kabarmu? 6 juta. Lebih dari 100 kilogram. Lalu menaruhnya di gudang perusahaan. Jika Anda menginginkannya, saya membelinya sendiri. Siapa bilang perusahaan tidak menginginkannya? Anda semua dari perusahaan. Aku hanya ingin menjadi dirimu sendiri. Cerita itu. Batu kasar ini. Dari Laokeng, Myanmar. 2 pemilik pertama, semua mati mendadak. Bos ini. Tidak apa-apa jika Anda melakukannya. Itu semua hanyalah gimmick bisnis. Anda membelinya karena petunjuknya. Di satu sisi, untuk membangun hubungan. Di sisi lain, di dalamnya ada batu giok merah es. Bisa meningkat tajam. Saya berencana melakukannya besok. Tanyakan saja pada petugas Liu. Pergi periksa petunjuknya. Biarkan Jia-Jia menemanimu. Banyak kekuatan. Bagaimana? Apakah Anda mencoba memata-matai saya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Banyak orang, banyak kekuatan. Menjelaskan berarti mengakui. Petugas Liu. Saya mencurigai banyak orang. Melibatkan penyelundupan peninggalan budaya. Ingin mendapatkan petunjuk. Banyak orang. Ada laporan anonim sebelumnya. Namun tidak ada bukti yang meyakinkan petunjuk itu. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Mungkin. Berguna untuk penyelidikan. Menurut peraturan, pastinya tidak boleh bocor. Tapi dalam hal persahabatan, dapat mengungkapkan beberapa. Anda harus merahasiakannya. Mereka dan orang tak dikenal datang dan pergi. Perdagangan yang diduga peninggalan budaya. Lokasi sering berubah.
Terima kasih banyak. Saya akan membeberkannya. Benar. Mereka juga melakukan perdagangan pasar gelap bawah tanah. Ada kelicikan di balik layar. Maksudmu pelelangan barang antik bawah tanah? Ya. Aku akan menyelidikinya. Penghargaan itu milik Anda. Terima kasih. Tentang pengobatan ibumu, aku belum memberikan bantuan apapun. Petugas Liu, jangan pernah mengatakan itu. Tanpa bantuanmu, ibuku masih di rumah sakit. Tampaknya perdagangan Rui Feng. Sungguh sebuah masalah. Baiklah, ayo pergi. Tampaknya perdagangan Rui Feng. Sungguh sebuah masalah. Ya. Ayo pergi. Pepaya. Petugas polisi cantik ini. Ada yang salah dengan caraku memandangmu. Jia, tolong berhenti bicara omong kosong. Aku dan dia hanya bertemu sesekali. Saya hanya percaya bahwa kalian sudah saling kenal sejak lama. Dan intuisi seorang wanita. Dia pasti menyukaimu. Kamu. Xiao Nizi. Berpikir lagi. Tidak masalah. Kamu berhutang budi padaku, terima kasih. Akan membayar kembali nanti. Bersenandung, aku merasa kasihan padamu. Mari kita bicara. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Ya. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Berutang saja. Nona. Perdagangan Rui Feng. Di permukaan, berurusan dengan batu kasar antik. Faktanya, di balik layar, lakukan perdagangan peninggalan budaya secara ilegal. Penyelundupan peninggalan budaya. Perusahaan kami saat ini tidak memilikinya. Barang antik yang bagus. Kecuali vas tembikar yang Anda beli. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Menurutku, dapatkan peninggalan budaya yang bisa Anda tangani. Pergi memancing. Pepaya. Lupakan tentang memancing. Berhati-hatilah agar umpannya dimakan. Allison. Jangan panggil Shuhan seperti itu. Lihat. Wanita tertua itu bijaksana. Saya kira itu tidak akan memakan waktu lama. Anda harus memanggil saya saudara ipar. Potong. Penjahat berhasil. Jika tidak, saya menelepon kakek saya. Dia adalah presiden asosiasi barang antik. Koleksinya harus banyak. Ya. Tuan Ju. Ju Laona memiliki banyak koleksi. Pasti ada banyak koleksi kaligrafi dan lukisan yang menarik. Ya. Tuan Ju. Ju Laona memiliki banyak koleksi. Pasti ada banyak koleksi kaligrafi dan lukisan yang menarik. Bantu aku mengambil teleponnya. Beri makan cucu perempuan itu. Hai kakek. Koleksi Anda di sana. Biarkan surat itu diambil dan digunakan. Buku Han. Pilih saja. Selama aku bisa membantu Xiaoya. Kuda Tang Sancai. 618 hingga 907. Benda pemakaman kerajaan dinasti Tang. Harga pasaran, 300 hingga 5 juta. Julau. Kamu kuda Tang Sancai. Itu asli. Ini bernilai banyak uang. Kau muda memiliki penglihatan yang baik. 5 tahun lalu di Renton. Dibeli dari Cina. Menghabiskan 1,5 juta. Apakah menurut Anda itu sepadan? UPS. Tuan Ju memiliki penglihatan yang bagus. Jual sekarang. Setidaknya 3 hingga 5 juta. Anda baru saja menghasilkan banyak uang. Haha, tidak untuk dijual. Simpan itu sebagai hadiah. Benda-benda tua. Dapat melihat beberapa tahun terakhir. Ya. Ada apa, Xiao Wu? Ada yang salah dengan lukisan ini. Julau. Dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Dibeli di pasar hantu beberapa tahun yang lalu. Orang yang menjual lukisan itu adalah seorang lelaki tua. Saya berumur 30 atau 40 tahun pada saat itu. Menghabiskan 30 hingga 50 ribu. Rasakan. Pelukis yang bagus. Terima saja. Apakah kamu ingat? Seperti apa rupa lelaki tua itu? Tipis. Kenakan gaun hitam. Mengenakan topi tua. Aksen asing. Katanya lukisan ini unik. Saya tidak peduli. Saya berdagang di Rui Feng. Saya jatuh cinta dengan batu yang kasar. Tanda merah di dalamnya. Dan tanda pada lukisan itu. Sama persis. Mungkin. Rahasia besar apa yang akan ada? Oh. Tanpa diduga. Lukisan ini juga melibatkan hal-hal besar. Jika Anda ingin menyelidikinya, ambil saja. Dukungan penuh. Kalau begitu terima kasih Tuan Ju. Aku akan kembali belajar dengan baik. Ya. Tanda ini. Teksturnya sama persis dengan batu aslinya. Apakah perdagangan Rui Feng? Organisasi misterius. Ini terkait dengan lukisan ini.
Karavan legendaris. Sembunyikan harta karun dengan spidol. Apakah mereka mencari ini? Untungnya saya menemukan lukisan ini. Jika tidak, saya tidak akan memikirkannya. Tidak peduli apa. Kita harus mencari tahu rahasia ini. Pencari lokasi ini terlalu kecil, bukan? Tidak ada kaca pembesar. Tidak ada cara untuk melakukannya. Malam biasa ini. Malam yang sepi. Lalalala. Wu Shuhan. Anda ingin mati. Sudah jam berapa dan hantu itu masih berteriak? Hei hei. Maaf, Nona Xiaoli. Hei hei. Tidur-tidur. Jika itu benar-benar bisa dibujuk orang-orang di belakang Rui Feng, temukan kembali organisasi misterius itu saja. Jika memang ada harta karun di lukisan itu, bukankah ini akan menjadi besar lagi? Tuan Wu tidak menyangka itu adalah Anda lagi. Tidak peduli batu kasar apa yang Anda inginkan. Kami semua berusaha untuk merasa puas. Sangat menawan. Ingin merayuku. Aku punya Song Xiaoya di sisiku. Saya tidak ingin melakukan ini. Halo Meneer. Saya memiliki lukisan kuno di sini. Saya tidak tahu apakah Anda akan menerimanya atau tidak. Selama itu asli, kita semua mengenakan biaya. Lukisan Tuan Wu. Terlihat agak tua. Anda harus mencari penilai untuk melihat apakah itu asli atau tidak. Ngomong-ngomong, Tuan Wu, dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Lukisan ini. Itu diturunkan dari nenek moyang kita. Apa yang nenek moyang kita peroleh dari perjalanan keliling dunia? Keluarga saya sangat membutuhkan uang akhir-akhir ini. Hanya ingin menjualnya. Tuan, silakan duduk sebentar. Aku akan pergi mencari penilai. Halo Tuan Zhang. Ada lukisan di sini. Bisakah Anda datang dan memeriksanya? Ini adalah Tuan Zhang, seorang penilai senior. Bisakah Anda melihat lukisan ini? Harus memimpin mereka keluar. Ini adalah periode negara-negara berperang. Pawai berkabut Yuan Shou. Tidak ada masalah dengan teknik kertas. Sangat terpelihara dengan baik. Harta karun yang langka. Lukisan yang sangat berharga. Apakah Anda yakin ingin menjualnya? Di rumah. Menghadapi sesuatu yang sulit. Jika tidak, tidak akan menjualnya juga. Hal-hal yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Benar saja, hal itu menarik perhatian. Benar saja, hal itu menarik perhatian. Tuan Wu. Bos ingin berbicara langsung. Bagus. Tuan, silakan duduk. Ini bos kami. Oke. UPS. Tuan Wu mendengarkan manajernya. Lukisan ini diturunkan dari nenek moyang. Apakah Anda punya bukti? Penyelundupan di balik layar. Harus berpura-pura menjadi apa? Lukisan ini. Generasi kakek dan ayah saya. Gantung saja di ruang belajar. Anda meminta saya untuk memberikan kredensial sekarang. Haruskah aku turun dan bertanya pada kakekku? Melakukan kesalahan karena harus berhati-hati, ya? Karena itu diturunkan dari nenek moyang. Seharusnya, Anda tahu banyak tentang melukis, bukan? Itu wajar. Yang ini, Maret berkabut. Ini adalah karya kebanggaan Yuan Shou. Lukisan itu adalah misteri Jiangnan. Ah. Teknik unik. Tak ternilai harganya. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan tentang harganya. Tidak dijual di bawah 50 juta. 30 juta. Ini adalah harga tertinggi. 45.000 adalah harga dasar. Tidak peduli seberapa rendahnya, saya akan mencari orang lain untuk tinggal bersama. UPS. Lukisan itu nyata. Namun tidak bisa dilelang secara formal. Itu perlu didiskon. Ekor rubah akhirnya terlihat. Seperti yang diharapkan, saya ingin menagihnya dengan harga murah. Penyelundupan ke luar negeri. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Tapi bos, saya butuh uang segera. Lihat apakah Anda dapat menambahkan lebih banyak lagi. Lukisan ini. Itu. Jika ditemukan di tangan orang yang tidak tahu bagaimana melakukannya, sayang sekali. Haha. Tuan Wu. Risikonya terlalu besar.
Lewat sini. Saya akan menambahkan 2 juta lagi, 32 juta. Itu benar-benar batasnya. Saya bisa menjamin, menggambar, jaga agar tetap aman. Saya akan menambahkan 2 juta lagi, 32 juta. Itu benar-benar batasnya. Saya bisa menjamin, menggambar, jaga agar tetap aman. 32 juta, masih terlalu rendah. Saya menaruh banyak pemikiran pada lukisan ini. Andai saja saya tahu cara mengumpulkannya, tidak mungkin memberikan ini. Hei, semua orang melakukan bisnis. Tidak mudah. Saya pun mengambil risiko untuk menerima lukisan ini. Hei, akan ada kerjasama di masa depan. Kali ini, cari saja teman. Oke. Anda mengambil uang untuk menandatangani kontrak. Siapkan kontraknya sekarang. Baik, bos. Ya, bagus. Hai Kian. Apakah pencari lokasi sudah dimulai? Sedikit khawatir. Ini adalah pengembangan produk spesial terbaru. Tidak bisa membelinya di luar. Pencari lokasi tidak bergerak saat bekerja. UPS. Seandainya lukisan ini bisa diekspor ke luar negeri. Hasilkan setidaknya 100 juta. Hahaha. Saya menghasilkan banyak uang kali ini. Hahaha. UPS. Lukisan itu, saya sudah menjualnya. Saat itu, lukisan itu, mereka ingin 20 juta. Saya bilang tidak, harus mendapat 50 juta. Bukan 50 juta, saya pasti tidak akan menjualnya. Karena ini adalah wanita tua di keluarga kami. Melukis untukku, saya harus memberikannya padanya. Mendapatkan harga yang bagus. Ya. Anda menjelajah jauh ke dalam sarang harimau, ditemukan oleh mereka. Apakah akan ada bahaya? Nyonya, jangan khawatir, saya sudah menelepon polisi. Tentu saja, taruh banyak ini. Geng penyelundup tertangkap. Menurut penyelidikan awal, dan umpan balik informan. Perdagangan Ruifeng, sarang penyelundupan inti. Sebuah pabrik yang ditinggalkan di luar kota. Mereka berencana malam ini akan berkabut dan hujan di bulan Maret dan peninggalan budaya lainnya melalui jalur laut. Kirim ke luar negeri. Semua orang mendengarkan perintah. Sekelompok port yang diblokir. Gudang serangan grup 2. 3 kelompok kendaraan dicegat. Bertindak sesuai rencana. Pastikan untuk mendapatkan bantuan dan melindungi keamanan peninggalan budaya. Ya. Terima kasih kepada Tuan Wu. Kemampuan identifikasi harta karun yang akurat dan bantuan dari grup lagu. Berhasil pulih. 17 peninggalan budaya. Di antaranya, hujan berkabut di bulan Maret dan keramik Chao Wei. Semuanya adalah peninggalan budaya nasional kelas 1. Ini adalah tanggung jawab kami. Suanyaju kami. Berikan secara gratis. Pemugaran peninggalan budaya. Dan dukungan pameran. Ya. Sebelumnya, aku sangat bias terhadapmu. Sekarang, Anda mengandalkan, luar biasa, bakat dan tanggung jawab penilai harta karun. Kamu benar-benar pantas mendapatkan Xiaoya, adik laki-laki, kemampuan Anda untuk mendeteksi harta karun. Sungguh sebuah mahakarya. Lukisan di dalam lukisan. Kemudian ke keramik Chao Wei. Kemudian untuk mengungkap peninggalan budaya yang diselundupkan. Tanpamu. Tidak mungkin. Xiaoya. Apakah menurut Anda begitu? Kamu berhasil. Sadarilah nilai Anda sendiri, juga dilindungi, warisan budaya yang berharga. Ini baru permulaan. Masa depan. Kami akan pergi ke seluruh dunia. Untuk menemukan harta karun yang terlupakan itu. Biarlah pesona peninggalan budaya Tionghoa diteruskan selamanya.